Mari kita ngopi, sebuah kalimat yang bisa menggambarkan ajakan untuk minum kopi yang dilakukan entah itu duo ataupun squad, sudah menjadi kesukaan tersendiri bagi beberapa kalangan, khususnya di kalangan bapak-bapak dan remaja. Selain bisa ngilangin rasa ngantuk, ngopi juga bikin kita terasa lebih santai. Tapi tergantung situasi yang kalian hadapi. Pada kasusku, aku minum kopi nongkrong ini untuk nemenin aku install Linux di laptop Majapahit yang diakui oleh NASA. Programmer pasti tahulah laptop ThinkPad ini. Pertanyaannya, apakah benar minuman cup kopi nongkrong ini bisa bikin ngantuk kita hilang dan bantu kerjaan jadi lancar? Halo semuanya, aku Terting dan selamat datang di TechNote, di mana kita akan membahas minuman cup kopi nongkrong yang bisa jadi teman kerja. Kalian pastinya sudah tahu kalau kopi nongkrong ini diproduksi oleh perusahaan Wings Food. Perusahaan yang sama yang memproduksi minuman cup PowerApp, Ale-Ale, dan Teh Rio. Kalau kalian mau nonton bisa cek di deskripsi ya, atau pada playlist TechNote Beveragesly di channel ini. Sedikit cerita mengenai kopi nongkrong yang jadi teman aku buat install OS Linux di laptop. Jadi berawal ketika waktu menunjukkan jam 13:25 menit atau sekitar jam setengah 2 siang. Aku sedang menonton anime di laptop Majapahit yang diakui oleh NASA. Jadi ceritanya aku bisa pakai laptop ini karena iseng mau cek mesin tempurku semasa SMP. Hingga akhirnya ketagihan buat nonton anime. Dimana sistem operasinya itu pakai Windows 11 Pro. Karena emang laptop ini awalnya punya lisensi Windows 7 Ultimate. Dan alhamdulillah masih bisa dipakai sampai Windows 11 Pro. 30 menit lebih pemakaian barulah muncul problem dari Windows 11 ini. Laptopnya jadi nge-freeze. Di sini aku nggak menyalahkan laptop maupun sistem operasinya, karena emang perbedaan generasinya cukup jauh. Kayaknya beda 10 tahun dari awal-awal aku dibeliin laptop ini. Hingga akhirnya aku matikan laptop ini secara paksa dan sedikit berdoa di depannya, karena sudah menemani aku hingga waktu yang cukup lama. Nggak masalah kan aku sedikit cerita di sini, biar videonya terlihat lebih hidup gitu. Oke lanjut. Akhirnya aku buka handphone dengan tujuan lanjut nonton di situ. Tanpa sengaja aku melihat percakapan orang-orang di Discord yang membahas tentang Arch Linux. Buat yang belum tahu, Arch Linux adalah distro Linux turunan dari Arch Linux. Atau simpelnya ini adalah sistem operasi yang berbeda dari Windows. Dengan komunitas yang sangat banyak, karena emang Linux ini open source. Dengan kata lain, bisa dimodifikasi dan dikembangkan oleh siapapun. Aku mulai membuka website resmi dari Arch Linux ini dan mulai membaca dokumentasi serta fitur-fitur apa saja yang ditawarkan. Dari tampilan awalnya aja udah bisa kita lihat kalau ini OS buat orang yang terobsesi dengan dunia anime. Mulai dari fitur waifu downloader hingga Arch Assistant sudah ada di Linux ini. Aku rasa distro ini cukup menarik buat aku yang masih pemula. Aku pun mulai melakukan instalasi pada Lenovo ThinkPad tadi. Karena Linux ini dikenal sebagai sistem operasi yang ringan dan bisa berteman dengan laptop apa saja dengan kontrol penuh atas kemauan kita. Setelah instalasi selesai, aku pun mulai setup laptop ini dengan upgrade package dari Arch Linux-nya menggunakan Pacman. Hingga aku melihat kalau desktop environment yang digunakan ternyata GNOME. Karena dari dulu aku nggak terbiasa dengan desktop environment ini, aku pun pengen ubah DE-nya dengan melihat dokumentasi dari Arch Linux. Senyumku menjadi pulsa karena melihat kalau yang tersedia hanyalah GNOME. Tanpa berpikir lama, ya udah aku ubah sendiri aja dengan melihat beberapa tutor dari KDE Plasma. Singkat cerita, setelah menghadapi banyak error, akhirnya aku bisa sepenuhnya menggunakan sistem operasi Linux di Lenovo Majapahit ini. Aku siap untuk menonton dan menggunakan laptop ini lagi. Saat waktu hampir menunjukkan jam 4 sore, aku merasa ngantuk berat karena hampir beberapa jam di depan laptop. Hingga aku ingat kalau kopi nongkrong ada di warung tempatku sering beli. Segera aku membeli minuman cup kopi nongkrong ini pakai uang yang aku miliki. Dengan begini, aku bisa melanjutkan proyek laptop Majapahit dengan lancar. Bintang utamanya di sini adalah kopi nongkrong. Apa yang bikin kalian ingat dengan saingan kopi nongkrong ini? Ya benar sekali, itu adalah kopi cup. Dulunya aku sempat melihat request dari teman-teman untuk membahas kopi nongkrong ini. Tapi karena distribusinya belum meluas atau belum tersedia di warung tempatku tinggal, aku skip dulu. Tapi untuk saat ini, minuman cup yang dulunya tidak ada di tempatku sudah tersedia di warung-warung. Bahkan untuk kopi cup jumbo dan extra jos kaleng juga sudah tersedia. Tak cuma itu, PowerApp juga ganti cup dengan desain yang lebih modern dan keren tentunya. Oke, fokus ke kopi nongkrong. Di awal kita sudah mention kalau kopi nongkrong ini diproduksi oleh Wings Food.
Dari namanya aja ini kopi dengan tambahan kata nongkrong yang sudah semestinya bisa kita beli untuk teman nongkrong atau kerja. Kenapa harus kerja? Ya karena kerja juga butuh kopi. Tapi bang, kalau kerja kan bikin kopi hitam aja, kayak kopi kapal yang saset itu, minum panas lagi. Oke, di sini kita nggak akan membenarkan ideologi apapun dan manapun terkait perkopian, karena setiap orang juga beda-beda kemauannya. Ada yang mau instan, ribet, atau dibikinin. Panas ataupun dingin, itu terserah orangnya. Yang penting tujuannya sama, sama-sama ngopi. Kemunculan kopi nongkrong ini juga alasannya cukup jelas. Karena product manager dari Wings Food sendiri mengatakan kalau konsumsi kopi di Indonesia mengalami kenaikan dari 5 tahun terakhir, yang membuat Wings ingin memanfaatkan momen ini dengan membuat kopi nongkrong yang siap minum ke pasaran. Kopi nongkrong menyajikan rasa dan aroma kopi yang lebih strong, ditambah dengan susu yang creamy bagi para penikmat kopi, dan hadir dalam bentuk kemasan 150 ml, sehingga lebih praktis, higienis, dan terjangkau bagi semua kalangan. Selain itu, cita rasa cappuccino yang enaknya menggelora, membuat kopi nongkrong menjadi teman yang pas untuk menemani penikmat kopi. Kopi nongkrong ini dijual dengan harga Rp1.000 per cupnya, dan bisa kita beli satu karton atau dus isi 24 cup dengan harga Rp23.000 saat video ini dibuat. Tapi tentunya kopi nongkrong ini juga dibuat pakai pemanis buatan. Kalian bisa lihat sendiri di kemasan cup bagian atasnya. Ada imbauan juga untuk tidak dikonsumsi oleh anak di bawah umur 5 tahun. Jadi mungkin kalau kalian punya adik yang masih kecil atau bayi gitu, jangan dikasih minum. Harusnya ini informasi yang bermanfaat buat teman-teman. Tetap untuk mengkonsumsi minuman ini sewajarnya aja. Karena kita nggak akan tahu bagaimana ke depannya kalau mengkonsumsi minuman kayak gini terus. Sering baca-baca komen untuk melihat pengalaman setiap orang yang sudah konsumsi minuman ini. Intinya akan terus kuingatkan buat nggak minum-minum cup kayak gini secara berlebihan di setiap video yang akan datang. Ya, itu mungkin bisa menjadi pembahasan singkat mengenai minuman cup kopi nongkrong ini dariku. Kesimpulannya ya, minuman ini bisa jadi teman kita buat lagi beraktivitas kayak yang aku ceritain di atas, atau untuk teman ngumpul di tongkrongan, karena namanya juga kopi nongkrong. Minum yang sewajarnya dan seperlunya aja. Kondisi di awal video tadi aku minumnya hanya sebatas penunda ngantuk aja, karena aku lagi malas bikin kopi dan memilih beli yang instan aja. Oke, kalau ada yang mau ditambahin bisa ke kolom komentar di bawah ini. Dan yang suka minum kopi nongkrong, bagi pengalaman kalian ya. Like kalau kalian suka dan subscribe untuk mengikuti channel ini, karena aku akan membahas hal yang menarik ke depannya selama aku bernapas. Aku Earth, pamit undur diri, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.